Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Galactic Battle. 10 hari semenjak di Snow Point City, Satoshi dan Shinji menepati janji untuk bertarung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Satoshi dan kawan-kawan tiba di Lake Acuity, tempat di mana akan dilaksanakannya pertandingan Satoshi versus Shinji. Sebelum mulai pertandingan, Satoshi membawa Pokemonnya ke Pokemon Center agar mereka semua dalam keadaan fit saat bertarung nanti. Saat keluar, Satoshi bertemu dengan tim Rocket, mengatakan kondisi battlefield tidak memungkinkan digunakan untuk sementara waktu karena sedang dalam masa pembangunan. Satoshi jadi bingung di mana ia akan bertarung melawan Shinji. Sampai kemudian muncul wasit yang telah disewa Reggie untuk mengajak mereka ke lokasi yang berbeda. Sementara itu di tepi Lake Acuity, Shinji sedang berlatih sambil diperhatikan kakaknya. Shinji menanyakan alasan kakaknya mengapa mengadakan pertandingan ini. Reggie bilang pertandingan melawan Jindai sebelumnya telah banyak merubah Shinji. Jadi Reggie harap Shinji bisa belajar banyak lagi dari full battle melawan Satoshi hari ini. Satoshi memutuskan akan membawa Pikachu, Staraptor, Grotle, Chimchar, Weasel, dan Gliscor yang siap bertarung mengalahkan Shinji. Khususnya Chimchar yang ingin membuktikan bahwa ia telah berkembang pesat selama dibimbing Satoshi. Setibanya di battlefield, Reggie mengungkapkan alasan diadakannya pertandingan ini. Reggie sadar Satoshi dan Shinji itu mempunyai banyak kemiripan. Hanya saja metode latihan yang membedakan antara mereka berdua. Sekarang waktu yang pas untuk full battle, guna mengukur kemampuan mereka masing-masing. Tak lama kemudian wasit tiba bersama tim Rocket yang mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Wasit menjelaskan peraturan 6 versus 6, di mana kedua sisi bebas mengganti Pokemon sesukanya. Maka Shinji memilih Torterra, sementara Satoshi memilih Gliscor. Pertama-tama Sand Attack untuk menutupi pandangan Torterra. Shinji memerintahkan Giga Drain tapi luput, dan dibalas Gliscor dengan X-Scissor. Meski menerima banyak damage, namun Torterra masih mampu bertahan. Lalu Torterra melancarkan Frenzy Flare, serangan terkuatnya. Namun Gliscor bergerak cepat menghindari, dan saat Torterra masih memulihkan tenaganya, Gliscor combo Fire Fang X-Scissor menghit telak Torterra. Gliscor berupaya Steel Wing, tapi Torterra menangkisnya dengan Crunch, menggigit buntut Gliscor sambil Giga Drain. Ini memang salah satu strategi Shinji agar bisa menangkap Gliscor saat ia mendekat. Gliscor berusaha sekuat tenaga untuk bisa lepas, akhirnya bisa juga. Namun karena terkena banyak damage, Satoshi menggantinya dengan Staraptor. Staraptor langsung Brave Bird, namun bisa dicegah dengan Stone Age. Menggunakan strategi yang sama ketika Pokemon Satoshi mendekat, ternyata masih berguna. Setelah menyelesaikan tugasnya, Torterra diganti dengan Weevil. Keuntungan Shinji adalah ia sudah melihat semua Pokemon Satoshi, jadi ia bisa memprediksi semua gerakan-gerakan musuhnya. Staraptor Quick Attack menghit Weevil. Segera Weevil Sword Dance untuk meningkatkan serangan. Staraptor maju lagi dengan Aerial Ace. Weevil sudah siap dengan Blizzard-nya. Saat Staraptor mendekatinya, Weevil naik ke atas punggungnya dan melancarkan Metal Claw. Shinji merintahkan Metal Claw sekali lagi yang berhadapan dengan Close Combat. Setelah beradu beberapa pukulan, Brave berbenturan dengan Blizzard. Alhasil Weevil yang kalah. Sadar Pokemonnya menerima banyak damage juga, Satoshi menggantinya dengan Grotle yang direspon Shinji dengan Electabuzz. Electabuzz mampu memblok energi ball dengan Light Screen. Selanjutnya Electabuzz diganti dengan Honchkrow, Pokemon yang pernah membantai Grotle. Meskipun begitu, Satoshi tetap dengan Grotle yang melancarkan Razor Leaf, berhasil menghindar Honchkrow mendaratkan Night Slash. Saat hendak diserang, Light Screen sebelumnya aktif, sehingga tidak berdampak pada Honchkrow. Biasanya saat Shinji bertarung, ia selalu mengetes jurus Pokemonnya, namun kali ini ia hanya ingin menang melawan Satoshi. Kemudian Satoshi merintahkan Grotle Synthesis guna memulihkan tenaganya. Saat itulah Honchkrow Sky Attack, namun juga Grotle sudah siap Rock Climb untuk mengcounternya.
Pada akhirnya, Grottle yang sudah menerima banyak serangan roboh juga. Reggie menyayangkan Satoshi yang membiarkan Pokemonnya dalam keadaan terbuka, sehingga mudah diserang. Berikutnya, Pikachu mengatakan ia sudah siap bertarung. Jadi Satoshi mengandalkan Pikachu-nya, namun kaget karena akan berhadapan dengan Magmortar yang sebelumnya adalah Magmar yang kini telah berevolusi. Pikachu langsung quick attack. Akibatnya ia terbakar terkena ability Flame Body yang akan aktif kalau badan Magmortar tersentuh. Pikachu yang masih ingin melanjutkan pertarungan segera Thunderbolt menghantam Flamethrower. Ketika hendak Volt Tackle, Magmortar mengatasinya dengan Rock Tomb sehingga Pikachu tidak bisa mendekat. Shinji merintahkan Magmortar Smoke, namun berkat Counter Shield Pikachu bisa menghalau gerakan itu. Walau bagaimanapun juga efek burn masih aktif dan terus-menerus melukai Pikachu. Oleh karena itu, Pikachu harus cepat menyelesaikan pertandingan ini. Tapi karena kasihan, Satoshi mengganti Pikachu dengan Weasel. Weasel Aqua Jet memukul mundur Magmortar. Mencoba Water Pulse tapi diblok Rock Tomb. Saat Rock Tomb hancur, Magmortar telah menyiapkan smoke yang sukses mengenai Weasel. Setelahnya giliran Ursaring yang mengatasi serangan tipe air yang dilancarkan ke arahnya. Dalam keadaan terdesak, Satoshi merintahkan Counter Shield menahan serangan. Bukan hanya Pikachu saja yang bisa menggunakan jurus itu. Shinji tidak merespon perkataan Satoshi dan malah merintahkan Ursaring Hammer Arm menerobos Sonic Boom. Satoshi berniat menggantinya, namun Weasel bersikeras masih ingin melanjutkan pertarungan. Weasel pun melancarkan Aqua Jet menerobos Focus Blast, tapi malah berujung kekalahannya sendiri. Reggie sekali lagi mengatakan andai saja Weasel diganti, maka hasilnya tidak akan seperti ini. Satoshi mengeluarkan Staraptor Ariel S berhasil menghit Ursaring. Meski begitu, Ursaring membalas dengan Focus Blast. Ursaring yang mengamuk langsung menghabisi Staraptor dengan Hammer Arm. Selagi Shinji mengganti dengan Electabuzz, akhirnya tiba waktunya Chimchar beraksi. Tim Rocket mendukung penuh Chimchar. Sementara Chimchar menatap sinis ke arah mantan trainernya itu. Chimchar memulai dengan Flamethrower yang bisa ditangkis dengan Protect. Sebelum diganti, Electabuzz menaruh Light Screen agar Torterra yang bertanding selanjutnya mendapat banyak keuntungan. Terbukti saat diserang, Light Screen sangat berguna sekali menghalau Flamethrower. Satoshi pun memutuskan untuk mengganti Chimchar-nya. Jurus-jurusnya juga tidak akan mempan terhadap Torterra. Kesalahan kembali terjadi ketika Satoshi memilih Gliscor untuk berhadapan melawan Torterra, yang mana Torterra kali ini tidak segan-segan menghabisi lawannya dengan sekali hit. Satoshi sadar di antara semua Pokemonnya, Torterra itulah yang paling kuat. Satoshi kembali mengandalkan Pikachu-nya kalau begitu. Namun Shinji buru-buru mengganti Pokemonnya juga dengan Ursaring. Pikachu Quick Attack akan tetapi bisa diempaskan dengan Hammer Arm. Ursaring juga terkena efek ability statik yang membuatnya tidak bisa bergerak, sehingga sempat Pikachu mendaratkan Iron Tail. Tiba-tiba mata Ursaring berubah jadi merah, menandakan ability Guards yang aktif akibat efek Paralyze, momen yang ditunggu-tunggu Shinji. Dalam kondisi seperti ini, Thunderbolt pun tidak berguna lagi, dan balasannya Hammer Arm melemparkan Pikachu hingga tercebur ke danau. Satoshi mengecek keadaan Pikachu, yang nampaknya sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Semuanya pun tidak menyangka Pokemon andalan Satoshi kini telah dikalahkan. Nyatanya Satoshi hanya punya Chimchar, sementara Shinji masih punya 5 lagi Pokemonnya. Satoshi belum menyerah dan meminta Chimchar untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya di saat-saat terakhir ini. Chimchar pun melancarkan serangan bertubi-tubi hingga berhasil melumpuhkan Ursaring. Hal ini juga menyebabkan Chimchar berevolusi menjadi Monferno. Semuanya berkat kerja keras dan hubungannya yang erat dengan Satoshi. Monferno bahkan sempat mengolok-olok mantan trainernya itu. Shinji memilih Electabuzz yang langsung menerima sambutan hangat dari kawan lamanya itu. Electabuzz langsung membalas sambutan itu dengan Thunder. Monferno Flame Wheel, sementara Electabuzz Protect melindungi diri. Monferno yang berhasil menghindari Thunder Punch berhasil melancarkan serangan saat Electabuzz mendarat di tanah. Tambahan lagi, Flame Wheel Counter Shield menghit telak Electabuzz. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, efek Paralyze mulai aktif dan menyakiti Monferno.
Sesaat kemudian Monferno mengaktifkan Blast. Ia maju menerjang dengan sisa kekuatan terakhirnya. Akan tetapi karena Blast-nya belum sempurna, maka Monferno pun tumbang, menjadikan pertandingan ini dimenangkan oleh Shinji. Satoshi menghampiri Pokemonnya, mengatakan terima kasih karena telah berjuang sekuat tenaga. Namun pada kenyataannya ia masih belum terima dikalahkan oleh Shinji, menyadari ia sangat jauh sekali untuk bisa mencapai rivalnya itu. Sehari setelah kalah dari Shinji, Satoshi membawa semua Pokemonnya ke Pokemon Center untuk dirawat. Satoshi yang merengut langsung keluar. Hikari ingin mengejarnya, tetapi dihalangi Takeshi, bahwa sekarang Satoshi butuh waktu menyendiri dulu. Sementara itu, tim Rocket menyadari bahwa Satoshi pasti sekarang sangat terpukul atas kekalahannya. Jadi ini kesempatan yang pas untuk mencuri Pikachu. Di Pokemon Center, Hikari merasa tidak berguna karena tidak berkontribusi apapun. Sampai kemudian Piplup menyarankan untuk menghibur Satoshi saja dengan cara memasang wajah yang lucu. Suster Joy bilang semua Pokemon hampir selesai dirawat, kecuali Monferno yang lukanya lebih parah dari yang lainnya. Takeshi pun pergi untuk mencari Barry. Belum juga menemukannya, ia malah melihat penampakan Uxie di pinggir danau, yang segera menghilang dalam sekejap. Sekembalinya ke Pokemon Center, Takeshi menyerahkan Barry yang ia temukan. Setelah meminum ramuan herbal yang diracik Suster Joy, perlahan Monferno sembuh. Beralih ke Satoshi, yang masih memikirkan tentang kekalahannya. Bagaimana bisa ia kalah dengan mudahnya setelah berlatih begitu keras? Yang tidak bisa ia terima adalah kalah dengan orang yang punya pola pikir yang rusak. Tak sadar ternyata di sampingnya semua Pokemonnya mengamati. Satoshi pun kembali bersemangat dan berjanji pasti akan mengalahkan Shinji di pertemuan berikutnya. Semuanya sedang sibuk berdiskusi tentang penampakan Pokemon yang dilihat Takeshi, yang mana penampakan Pokemon itu juga pernah dilihat Hikari saat pertama kali berpetualang sebagai trainer. Selain itu ada dua lagi Pokemon yang seharusnya berada di sampingnya. Tiga Pokemon itulah yang menjaga keseimbangan region Sinnoh, trio Lake Guardian. Kemudian Hikari mempersembahkan sebuah pertunjukan guna menghibur Satoshi. Melihat lucunya tingkah laku para Pokemon, Satoshi pun kembali bergembira. Namun tiba-tiba datang tim Rocket mengacau dan berhasil menangkap Pikachu. Satoshi segera mengejar tim Rocket berupaya merebut Pikachu. Setelah bergelut singkat, Satoshi berhasil mendapatkan Pikachu-nya. Kemudian Satoshi memerintahkan tim Pokemonnya untuk mengajar tim Rocket habis-habisan dengan jurus andalan mereka masing-masing. Dan tim Rocket pun kembali ke tempat semula mereka berada. Sambil merencanakan kemana tujuan berikutnya, Suster Joy menyarankan sebaiknya pergi ke Lilliput Town, kota yang mengadakan Pokemon Kontes. Besok mereka akan berangkat.